Kali ini Felix Xiao melakukan kebodohan yang bisa dilihat dari satelit di luar angkasa jauhnya. Aduh, Felix Xiao, kamu itu tahu nggak sih caranya mikir sebelum berbicara, caranya mendengarkan dengan teliti sebelum kamu membuka mulutmu itu. Biasakan banyak mendengarkan, fokus mendengarkan, bukan yang penting asbun, asal bunyi saja. Yang penting banyak omong saja, biar terlihat cerdas. Orang cerdas itu bukan yang paling banyak omong, tapi yang paling banyak mikir. Belajar diam Felix Xiao seperti Marcus Aurelius. Secara filosofi dunia itu kan damai-damai saja kalau kita semua diam. Nggak akan ada hal buruk terjadi kalau kita diam. Nggak akan ada reaksi-reaksi selama kita mau diam. Tapi ketika satu orang saja sudah mulai membuka mulutnya, maka mulai timbul kekacauan di mana-mana. Kekacauan di dunia. Timbul aksi-reaksi kan. Makanya Nabi mengajarkan, bicaralah yang baik atau diam Felix Xiao. Bicara tentang guru agamanya, koreksi kalau saya salah barusan ya, Nabi Muhammad adalah seorang pendeta. Iya. Apa? Ulang. Jadi ceritanya dulu Nabi Muhammad ketika dia dapat wahyu, dia pernah dikonfirmasi pada para pendeta orang-orang Kristen tentunya, karena kan agama waktu itu kan masih Kristen kan. Nah, terus dia juga pernah kemudian berteman dengan pendeta juga, dengan seorang rahib gitu kan ya. Nah, sehingga ada beberapa yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad mengambil ilmu dari situ. Ada beberapa yang berkeyakinan. Oh my god, aku punya konspirasi baru. Gimana? Berarti Alkitab itu kan sebelum Al-Quran. Iya. Mungkin aja Nabi Muhammad udah baca Alkitab, terus Nyontek. tiba-tiba dapat wahyu. Ya, mungkin banget. Masa Nabi Muhammad dikira atau dituduh oleh Felix Xiao ini bahwa beliau itu pernah membaca Alkitab dari pendeta dan nyontek dari Alkitab itu? Ini kan ngawur. Ini kan menunjukkan Felix Xiao itu nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu umi atau nggak bisa baca tulis. Mana mungkin beliau baca Alkitab dari pendeta terus nyontek dari sana kalau dia sendiri tidak bisa baca tulis. Ya nggak mungkin Bambang, mikir bisa sebelum berkoar. Felix Xiao itu sipit matanya, buta matanya maksudnya. Padahal sudah ditegur oleh netizen di Escape di kolom-kolom komentar tentang pertanyaan-pertanyaan ngawur dari Peren. Malah Peren dibela mati-matian, malah netizennya dikatain bermental iblis karena ngejudge. Bodoh Felix Xiao itu karena gampang dan mau saja begitu dijilat oleh Peren. Ya memang sih Peren itu cantik. Tapi memangnya kalau cantik terus kenapa harus dapat privilege begitu? Mau cantik bagaimanapun kalau bukan siapa-siapa juga ngapain dikasih privilege? Nggak dapat apa-apa juga kalau dikasih privilege. Netizen Escape yang menasehati Felix Xiao itu benar posisinya. Felix Xiao itu jangan bodoh sampai gampang saja dibodoh-bodohi wajah polos Peren. Peren itu nggak polos. Pertanyaan-pertanyaan Peren itu pertanyaan-pertanyaan titipan dari kaum ateis. Coba saja nonton video-video ateis Indonesia itu sama dengan pertanyaan-pertanyaan Peren. Itu pertanyaan-pertanyaan menjebak, konspirasi bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diajarkan oleh 3 orang, 3 gurunya, yang satu diantaranya adalah pendeta Arab. Itu kan sudah lama diupload channel YouTube ateis. Bagaimana mungkin Peren bisa tahu konspirasi ini kalau dia memang polos? Peren itu nggak polos, Felix Xiao yang polos. Nah, guru gembul kemana kalau ada kasus begini? Tumben nggak gerak cepat upload video short marah-marah guru gembul itu. Biasanya kan begitu. Dulu saja ada kasus Habib berkata kalau dia bermimpi melihat Nabi Muhammad menghadiri kajian Nahu sang Habib. Lah, guru gembul langsung ngamuk. Semacam orang kebakaran jenggot saja dia itu. Nah, ini ada kasus Felix Xiao ngomong kalau Nabi membaca Alkitab dan mencontek dari pendeta. Mana yang lebih parah dari dua perkataan tentang Nabi ini? Antara kata-kata sang Habib dengan bacot si Felix Xiao. Logika rendahan semua. YouTuber tolol lebih baik nggak cari AdSense dari agama.